Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu innahu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan guru, orang-orang tuaku, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tak bosan-bosan kita memanjatkan puja syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita terus bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan karunia yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak bosan-bosan kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua nantinya mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat, yang pada saat itu dahsyat harinya. Pada saat itu kita merasa menyesal, karena semua kita ini nanti merasa menyesal. Kenapa? Begitu nanti kita di akhirat itu. Maka dari itu, mari kita perbanyak terus berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini soyogianya tadi diisi oleh Ustaz Haji Sultan Sahrir dari Munte, karena beliau berhalangan. Kata beliau ada 8 undangan saya hari ini katanya. Jadi kejar sana, kejar sini, kejar sana. Terakhir tak sempat beliau datang kemari. Nah, tadi beliau titip salam juga kepada kita semua. Mungkin mengejar target banyak orang menjelang Ramadan, supaya ada nanti kawan sahur. Makanya banyak mungkin yang melaksanakan pernikahan. Sebelum itu, memang pernikahan ini Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang sangat berbeda dengan amalan-amalan yang lain. Kalau amalan yang lain seperti kita membaca istighfar, ketika kita wafat, maka istighfar kita itu sudah selesai. Amalan yang lain seperti sholat, ketika kita wafat, maka amalan sholat itu pun selesai. Tapi amalan yang satu ini, menikah ini, adalah amalan yang memang disetting Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang dia itu setelah kita wafat pun masih terus mengalir. Ya, setelah kita menikah, dikaruniai anak-anak yang solih, dikaruniai anak-anak yang soleha, maka anak-anak yang soleh dan soleha inilah yang akan meneruskan istighfar yang kita baca itu. Kita sudah mati, amalan-amalan itu pun diteruskan sama anak-anak kita, dikirimkan kepada kita yang sudah mati. Bahagia kita, senang kita. Buktinya, mana amalan-amalan itu yang sampai? Buktinya Bapak yang dirahmati Allah, kita kirim sekarang Fatihah kepada mayat-mayat kita itu, kepada orang yang sudah mendahului kita, tak pernah Fatihah itu kembali. Artinya apa? Berarti diterima sama si mayat-mayat itu. Belum ada kiriman-kiriman kita itu dibalikkan sama orang tua kita. Itulah pertanda bahwasanya apa yang kita kirim sampai kepada yang sudah mendahului kita. Maka
patut Nabi kita mengatakan dalam sebuah hadis, apabila mati anak cucu Adam, maka akan terputus seluruh amal ibadahnya, kecuali diantaranya adalah anak yang solih yang terus mendoakan kedua orang tuanya. Maka inilah amalan yang sangat besar juga. Maka Nabi itu juga mengatakan kalau sudah menikah ya sudah sempurna setengah daripada agamanya. Jadi kita doakan adik-adik kita yang belum menikah, semoga cepat mendapatkan jodoh dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan pula kita doakan yang sudah satu menjadi dua, ini nanti menjadi malapetaka kepada kita. Bapak yang dirahmati Allah. Jadi adapun yang hendak kita bahas pada kesempatan kali ini, ada pesan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada adiknya, adik iparnya. Di dalam hadis Arba'in Nawawi, hadis ke-40, ditulis oleh Imam Nawawi. Jadi kan Rasulullah ini sangat dekat dengan adik iparnya ini. Adik iparnya ini bernama Abdullah bin Umar. Dekat Rasulullah dengan Abdullah bin Umar. Di dalam hadis ini dijelaskan, Ani bin Umar radhiyallahu anhu maqala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibayya faqala. Jadi Rasulullah itu memegang pundak Abdullah bin Umar. Itu kan sudah dekat sebenarnya itu. Rasulullah itu memegang. Padahal sahabat-sahabat yang lain itu merindukan agar kulit Nabi itu bersentuh dengan kulitnya. Itulah saking mulianya Rasulullah itu. Itulah saking rindunya mereka itu ingin bersentuhan dengan Rasulullah. Sampai sekarang ini Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari pernah mengatakan itu, ya, salam dari Rasulullah itu, ada sahabat bersalaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sekarang sanadnya itu pun masih ada di kalangan orang-orang Islam. Dia bersalaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat ini, lantas salamnya ini pun dia turunkan, saya pernah bersalaman dengan Rasulullah, maka saya turunkan salam ini kepadamu, kepada sahabat, kepada para tabi'in, kepada para tabi'in. Saking mulianya begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi dekat dengan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar memegang dua pundaknya sambil berpesan. Kira-kira mungkin diurut-urut Rasulullah lah begini, adik iparnya ini. Karena kan Abdullah bin Umar punya kakak namanya Hafsah. Hafsah menikah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang Rasulullah ini pernah mengatakan di dalam sebuah hadis, khairukum, kata Rasulullah, khairukum li ahli. Siapa yang paling bagus, kata Rasulullah, yang ada di dunia ini? Nabi menegaskan dalam sebuah hadis, yang paling bagus orang-orang yang ada di dunia ini adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Orang yang paling baik kepada keluarganya, kata Rasulullah, itulah orang terbaik, itulah orang terdepan yang ada di dunia ini. Di antara berapa banyak amalan-amalan yang ketika kita buat maka kita termasuk adalah orang-orang yang terbaik. Di antara amalan-amalan itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling bagus kepada keluarganya, itulah yang paling baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah itu adalah orang yang paling bagus kepada keluarganya. Rasulullah itu adalah orang yang paling baik kepada adik-adiknya, kepada sahabat-sahabatnya. Bapak ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tak ada rugi bagi kita ketika kita berbuat baik kepada tetangga, kepada keluarga kita. Bahkan ada orang yang tidak pernah mempedulikan keluarganya. Ustaz, mana lebih bagus kita sedekahkan orang yang jauh daripada keluarga kita? Bahkan banyak orang yang tidak mau menyantuni orang yang miskin tapi keluarga dia sendiri. Bapak ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, mana yang lebih bagus? Ya tentunya keluarga kita dulu kita perbaiki. Keluarga kita dulu yang kita santuni. Keluarga kita dulu yang kita berikan, jika memang Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan rezeki kepada kita, baru kita berikan kepada orang lain. Karena itu tadi dalilnya, kita dianjurkan bagus kepada keluarga kita. Ketika kita sudah berbuat baik kepada keluarga kita, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan memuji kita. Itu yang sudah dipraktikkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah itu sangat dirindukan sosoknya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat,
ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, para sahabat itu tak percaya Nabi itu meninggal. Kenapa? Saking bagusnya sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita menceritakan bagaimana indahnya sosok Rasulullah, tak akan pernah kita tak akan pernah kita selesai menceritakan keindahan sosok baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang akan kita jumpai nanti di akhirat. Maka di dalam doa kita selalu mengatakan kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Allah, kumpulkan kami bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kumpulkan kami bersama orang-orang solih, kumpulkan kami bersama para syuhadamu di surgamu nanti. Maka ketika kita di alam akhirat nanti dijumpakan Allah, dalam Al-Quran Allah katakan, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Di akhirat wajah orang-orang Islam itu akan berseri-seri, bercahaya muka kita di akhirat nanti. Dan pada saat itu, ketika wajah kita sudah bercahaya, maka kita akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah nikmat yang paling besar. Setelah itu kita akan diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sosoknya selalu diceritakan oleh para ulama-ulama di berbagai kitab-kitab, di berbagai tulisan-tulisan. Itulah yang belum pernah kita jumpai. Bahkan kadang-kadang Bapak Ibu, di dalam mimpi kita pun belum pernah kita mimpi jumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah kalau bisa memang kita niatkan, kalau bisa memang ada amalan-amalan tertentu, misalnya perbanyak sholawat agar bertemu dengan Rasulullah, maka kita perbanyak sholawat agar bisa kita bertemu dengan Rasulullah walaupun hanya di dalam mimpi. Lalu Rasulullah berpesan, apa pesannya? Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Singkat sebenarnya pesan Rasulullah itu, maka ulama-ulama hadis mengatakan Nabi itu memiliki jawami'ul kalim namanya. Apa itu jawami'ul kalim? Jawami'ul kalim itu artinya Rasulullah memiliki perkataan singkat tapi maknanya luas. Lain halnya dengan kita memiliki percakapan yang banyak tapi maknanya sedikit. Karena kita tidak diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala jawami'ul kalim. Kalau Rasulullah itu sedikit yang dia sampaikan tapi maknanya luas. Banyak sekali makna dari apa yang diucapkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah tadi Rasulullah mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib. Wahai Abdullah bin Umar, pesannya kepada Abdullah bin Umar, jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang aneh. Gharibun, gharib itu artinya aneh Bapak Ibu. Coba kita merantau ke ranah Minang, kita ini orang Sumatera, orang-orang Medan misalnya. Ketika kita pertama sampai ke Minang itu, ke Sumatera Barat, kita merasa aneh dengan diri kita karena kita bukan orang Sumatera Barat. Ketika kita misalnya merantau ke Aceh, kita orang Medan misalnya, yang tak pernah merantau sama sekali kemana-mana, kita akan merasa aneh di tengah-tengah orang Aceh. Bapak Ibu dirahmati Allah, begitulah halnya sebenarnya kita di dunia ini. Kita merasa diri kita ini aneh di dunia ini. Kenapa kita merasa aneh di dunia ini? Karena dunia ini bukan tempat kita yang sebenarnya. Kalau diibaratkan, kita ini di dunia ini sedang merantau mencari bekal. Jadi di mananya tempat kita sebenarnya? Tempat kita yang sebenarnya adalah di akhirat. Tempat kita yang hakiki itu adalah di akhirat. Maka pantas Allah katakan dalam Al-Quran, idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini semua adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kembali itu ke mana? Akan kembali ke tempat kita yang semula, ke tempat kita yang hakiki, ke tempat kita yang abadi. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ibaratkan seperti mudik, ini bentar lagi kita puasa, setelah bulan puasa kita Idul Fitri. Setelah Idul Fitri kan biasanya ada tradisi mudik. Kalau kita mudik, Bapak Ibu rahmati Allah, kita marah, senang atau bahagia kita tuh yang mudik. Saya rasa semua kita itu kalau kita berangkat pulang ke rumah orang tua kita, mudik ke kampung halaman kita, semua kita merasa bangga, semua kita merasa senang.
Seharusnya Bapak Ibu rahmati Allah, begitulah keadaan kita ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya kita pada saat ini diuji Allah, diberikan penyakit, kayaknya sebentar lagi mudik juga laku ini. Kan begitulah kira-kira dalam hati kita. Seharusnya bangga kita sebentar lagi akan mudik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika kita mudik nantilah, maka Allah akan berikan balasan apa yang sudah kita amalkan di dunia ini. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka senada hadis ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang biasa kita baca, namanya surah Al-Asri. Allah katakan wal asri. Apa artinya? Demi masa. Ada juga ulama-ulama yang mengatakan wal asri itu demi waktu asar. Ya. Jadi banyak ulama-ulama menafsirkan tentang tafsir ayat itu. Tapi yang umumnya kita terjemahkan atau kita ambil pendapat ulama yang mengatakan demi masa. Demi masa maksudnya apa? Sesungguhnya kita ini Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala tak bisa lewat dari masa. Tak bisa kita terhindar dari waktu. Saking pentingnya menjaga waktu ini, maka Allah banyak bersumpah tentang waktu. Di dalam Al-Qur'an Allah katakan wal fajri, demi waktu fajar. Di dalam Al-Qur'an Allah katakan wadduha, demi waktu duha. Di dalam Al-Quran Allah katakan wal-lail, demi waktu malam. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah tentang waktu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah tentang waktu? Bapak yang dirahmati Allah, mengingatkan kepada kita bahwa waktu ini penting kita gunakan. Maka inilah yang perlu kita sampaikan pada saat ini, ya. Sebentar lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Pada saat ini kita sudah masuk bulan Sya'ban. Pertanda apa? Pertanda Allah berikan kesempatan kepada kita. Pertanda Allah berikan waktu yang luang kepada kita. Pertanyaannya, apakah kita sanggup? Ini dia pertanyaannya. Apakah kita sanggup memanfaatkan waktu luang yang diberikan Allah kepada kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita? Apakah kita sanggup dengan kesempatan, dengan kesehatan yang manfaatkan untuk memperbaiki kualitas keimanan kita kepada Allah? Inilah yang harus kita pertanyakan di dalam diri kita masing-masing. Hadis Nabi mengatakan, ni'matani maghbunun fihi katsirum minan nas. Ada dua nikmat yang manusia itu banyak lalai terhadap dua nikmat itu. Ni'matani maghbunun fihi katsirum minan nas. Banyak sekali manusia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tertipu dari dua nikmat ini. Apa itu? Nikmat yang pertama kata Rasulullah as-sihhatu, nikmat kesehatan. Nikmat yang kedua yang banyak orang tertipu, yang banyak orang yang tak bisa memanfaatkannya adalah wal faragh, as-sihhatu wal faragh. Nikmat kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kemudian nikmat kelapangan waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana supaya kita bisa memanfaatkan kesehatan dan kelapangan waktu ini? Ulama memberikan cara agar kita terus bisa tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ulama-ulama kita berpesan kepada kita agar kita istiqomah menjalankan kehidupan kita di dunia ini, agar kita istiqomah menjalankan kehidupan kita di dunia ini untuk menambah ibadah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama kita mengatakan seperti ini, Bapak Ibu rahmati Allah. Apa kata ulama-ulama kita agar kita tetap istiqomah? Mereka mengatakan, Ishbid dunya, katanya, hiduplah engkau di dunia ini ka'annaka ta'isu abada. Atau di riwayat yang lain mengatakan wa'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada. Kemudian yang lain setelah itu apa kata ulama? Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bapak Ibu, kalau kita resapi sebenarnya makna dari kalimat ulama-ulama yang seperti ini dalam sekali maknanya. Coba kita resapi. Lakukanlah, kerjakanlah, ya, bekerjalah kita di dunia ini. Kira-kira begitulah maknanya. Seolah-olah kita akan hidup selamanya di dunia ini.
Jadi kalau di dalam hati kita, di dalam benak kita, lamanya aku hidup, lamanya aku hidup, niscaya kita akan semangat terus beramal di dunia ini. Niscaya kita akan terus semangat beramal di dunia ini, bekerja di dunia ini. Tapi kalau besok matinya aku ini, katanya nggak semangat dia bekerja, Bapak Ibu. Kayaknya besok mati aku ini, besok mati aku ini, katanya. Kalau dia ingat terus besok mati, maka hari ini dia tidak akan pernah semangat untuk mengejar dunianya, semangat untuk mencari kehidupan di dunia ini. Begitu juga dengan kata ulama tadi, beramallah, beramal ibadahlah engkau di dunia ini seolah-olah engkau akan mati esok hari. Nah, kalau ini kita rasapi, Bapak Ibu rahmati Allah, tak akan pernah kita bisa meninggalkan amalan-amalan yang diwajibkan Allah kepada kita. Misal contoh sholat isya. Kalaulah kita ibaratkan sholat isya nanti adalah sholat isya terakhir bagi kita, tak akan mungkin kita akan bisa meninggalkan sholat isya pada hari ini. Tapi karena di dalam hati kita, di dalam benak kita mengatakan masih banyak lagi waktu-waktu isya yang lain, tak apa-apalah ditinggalkan, katanya. Nah, ini yang membuat kita akan tak semangat dalam beribadah itu. Masih banyak lagi pengajian-pengajian yang lain, kan masih banyak lagi hari-hari minggu yang lain, katanya. Tak mau dia datang itu, Bapak Ibu. Kenapa? Karena di dalam benak dia itu masih banyak hari-hari minggu. Memang masih banyak hari-hari minggu, tapi apakah hari minggu yang akan datang kita masih ada? Memang masih banyak lagi waktu-waktu isya, subuh, zuhur, asar, tapi apakah di waktu-waktu yang isya, subuh yang banyak itu kita masih ada? Maka pantas ulama-ulama itu mengatakan, kerjakanlah, beramallah untuk akhiratmu seolah-olah engkau akan mati esok hari. Jadi kalau sudah sampai pun kita di bulan Ramadan nanti, Bapak Ibu, kalau di dalam hati kita kayaknya Ramadan ini Ramadan terakhirlah bagi saya nih. Belum tentu Ramadan yang akan datang jumpa lagi saya dengan Ramadan itu. Belum tentu Ramadan yang akan datang badan saya sehat seperti Ramadan yang akan datang ini. Belum tentu kelapangan ibadah pada hari ini, pada Ramadan yang akan datang ini sama dengan Ramadan-Ramadan yang akan datang di hari-hari yang mendatang. Jadi kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu dirahmati Allah, di dalam hati kita, maka saya yakin tak akan pernah ada yang lewat dari amalan-amalan yang diwajibkan atau yang disunnahkan Allah kepada kita untuk kita amalkan di dalam kehidupan kita. Seorang Abu Hanifah, ada ulama namanya Abu Hanifah An-Nu'man. Di dalam kitab Iqamatul Hujjah itu dijelaskan, Bapak Ibu, ketika beliau wafat, di tempat tinggal dia beliau meninggal di rumahnya. Rupanya Bapak Ibu dirahmati Allah, di tempat dia dibaringkan itu, di dalam rumahnya itu, ulama-ulama mengatakan, dalam kitab Hilyatul Auliya juga dijelaskan, beliau di tempat dia itu dibaringkan sudah lebih kurang mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 7,000, sebanyak 7.000 kali. 7.000 kali di tempat dia dibaringkan, disitulah dia membaca Al-Quran, dan memang ketepatan di situ juga lah dia wafat. Artinya di situ juga lah dia dibaringkan ketika beliau wafat. Coba Bapak Ibu, kalau bukan karena memang amalan dia persiapkan untuk menghadap Allah, saya yakin Abu Hanifah ini tak akan mau membaca Al-Quran khatam sebanyak itu di rumah dia. Tapi dia tahu kalau kita tak beramal di dunia ini, apa yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal dunia ini tadi, itu tadi seolah-olah kita aneh. Karena sudah aneh kita di dunia ini, bukan ini tempat saya yang hakiki. Keanehannya maksudnya seperti itu, bukan di dunia ini tempat saya yang sebenarnya. Kalaupun bahagia kita di dunia ini, kebahagiaan kita terbatas. Kalaupun sehat kita di dunia ini, kesehatan kita terbatas. Kalaupun hebat kita di dunia ini, Bapak Ibu dirahmati Allah, kehebatan kita pun terbatas. Lantas karena semua yang kita miliki, semua yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala serba terbatas, itulah yang harus kita pahamkan untuk diri kita sendiri, agar keterbatasan kita ini kita manfaatkan beramal sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau bukan kita yang memberikan semangat kepada diri kita untuk beribadah, saya yakin Bapak Ibu dirahmati Allah, orang
tak mungkin bisa memberikan semangat untuk beribadah kepada kita. Jadi kita sendiri yang memberikan motivasi kepada diri kita. Ketika motivasi kita berikan, kita sugesti di dalam diri kita, maka mudah motivasi-motivasi yang diberikan orang lain untuk kita, agar kita bisa meningkatkan amal ibadah kita. Sebelum amal ibadah kita ini ditutup Allah, itulah kita wafat dari dunia ini. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berbincang juga dengan Pak Siagian. Memang sekarang ini ya banyak orang yang sakit demam, kemudian sendi-sendinya juga ngilu. Bukan cuma di kota Medan ini Bapak Ibu. Seminggu yang lalu saya pulang kampung, meninggal nenek, orang tua mak saya. Memang di kampung pun begitu juga Bapak Ibu. Ada mantri di sana, dia mengobati orang kampung sana itu 3 orang semalam, suntik 3 orang, suntik 3 orang semalam Bapak Ibu, semalam 3 orang semalam. Hampir mungkin satu kampung itu terakhir di dalam rumahnya ada yang sakit, ada bahkan di dalam rumahnya 3 orang yang sakit. Pertanda apa Bapak Ibu? Kalaulah memang Allah berikan sakit kepada kita, inilah pertanda bahwasanya diri kita ini adalah diri yang fana. Fana itu artinya binasa, nggak akan kekal. Cantik pun tubuh kita ini, kita rawat, meninggal juga Bapak Ibu dirahmati Allah. Ya, meninggal juga. Nggak pun keluar kita dari rumah, menjaga diri, meninggal juga. Jadi dimanapun yang begitu, yang meninggal gitu. Suatu saat ketika sudah tiba masa kita itu dipanggil Allah Subhanahu wa taala, maka akan kembali juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pernah sahabat itu bertanya, "Ya Rasulullah, kapan hari kiamat?" katanya. Kapan hari kiamat? Karena pernah gempar Bapak Ibu di Indonesia ini di Ramadan yang lalu kalau nggak saya salah, atau dua Ramadan yang telah lewat. Ramadan yang ke-15 itu dunia ini akan gelap katanya. Dunia ini akan gelap, dunia ini seperti kiamat katanya. Ada prediksi-prediksi seperti itu, ya. Maka dijawab sama Rasulullah, bukan dijawab waktunya, tapi yang dijawab Rasulullah apa? Ketika ditanya kapan kiamat, madza a'datta laha, kata Rasulullah, apa yang engkau persiapkan untuk hari kiamat itu? Nah, itu yang dijawab Rasulullah, bukan hari Jumat kiamat, bukan dijawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanggal sekian hari kiamat, enggak. Tapi yang dijawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang engkau siapkan untuk hari kiamat itu. Jadi berarti kan yang perlu kita itu bukan mempertanyakan kapan kita dipanggil Allah, kapan dunia ini akan hancur, yang akan tetapi yang perlu kita buat untuk diri kita adalah apa yang sudah kita siapkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Aw abiri sabil, kata Rasulullah. Dunia ini, Abdullah bin Umar kata Rasulullah, ingat bak seperti kita menyeberangi jembatan. Singkat saja. Wafat, telah meninggal dunia katanya. Ustadz ini usianya ada yang 40 tahun meninggal. Telah wafat ustadz ini ada yang usianya 60 tahun meninggal. Telah wafat ustadz ini ada yang usianya 70 tahun meninggal. Ya kalau kita hitung-hitung hanya 70 tahun, kalau Rasulullah hanya 63 tahun. Karena Rasulullah itu juga mengatakan umur umatku itu ya hanya berkisar seperti usiaku juga, itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tak jauh-jauh. Kalaupun memang jauh kita hidupnya dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, maksudnya usia Rasulullah 63, misalnya dikasih Allah 80 tahun, alhamdulillah. Alhamdulillahnya di mana Bapak Ibu? Alhamdulillah berarti sisa daripada lewatnya kita dari usia Rasulullah itu diberikan kepada kita kesempatan untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang itulah tadi kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita banyak kita lupakan, banyak yang tidak kita manfaatkan untuk mencari bekal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul, dan Ibnu Umar berkata pada saat itu, berpesan, idza amsaita fala tantazir sabah. Ini
kaidah dalam hidup kita ini Bapak Ibu rahmati Allah. Apabila kita hidup pada sore hari, jangan tunggu beramal besok hari. Ini pesan ulama-ulama, pesan sahabat kepada kita. Jangan pernah kita menunda sebuah amalan, jangan pernah kita menunda sebuah pekerjaan. Ini intinya, jangan pernah kita menunda sebuah pekerjaan, karena orang-orang Arab itu selalu mengatakan baidatul yaum khairun min dajajatil ghad. Telur yang kita dapatkan pada hari ini jauh lebih bagus daripada ayam yang akan kita dapatkan esok hari. Artinya apa Bapak Ibu? Sholat 2 rakaat sunnah sekarang lebih baik kita amalkan daripada di dalam cita-citanya besok saya akan mengerjakan sholat sunnah 8 rakaat. Bagus sekarang Bapak Ibu, 2 rakaat kita kerjakan daripada besok 8 rakaat masih di dalam angan-angan. Besoklah saya baru melaksanakan sholat Jumat. Di kampung begitu Bapak Ibu. Pada saat itu saya khatib Jumat juga di kampung, karena sering saya lihat orang-orang di kampung ketika kita keluar dari masjid selesai sholat Jumat, dia baru keluar dari warung-warung yang ada di kampung itu. Cobalah, di kampung-kampung begitu sekarang. Ya, kita sholat Jumat, dia pun membahas juga khutbah orang itu di warung-warung sana. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin banyak juga umat-umat Islam di daerah kita ini yang seperti itu, tidak terlalu mempedulikan ibadah yang mahdoh, yang wajib dia kerjakan untuk persiapan dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan pernah kita menunda-nunda amalan. Sekecil apapun amalan yang bisa kita kerjakan sekarang ini, maka kerjakanlah, jangan tunggu besok hari. Begitu juga kata Abdullah bin Umar, wa idza asbahta fala tantaziril masa. Kalau engkau hidup pada subuh, pada pagi hari, jangan engkau tunda amalanmu untuk sore hari. Wa khudh min sihhatika limaradika, dan lakukanlah apa yang engkau bisa lakukan ketika Allah berikan kesehatan sebelum engkau sakit. Wa min hayatika limautika, ketika engkau masih dihidupkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan tunggu engkau wafat dari dunia ini. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu kunci lagi agar kehidupan kita bahagia di dunia ini, kata ulama-ulama, man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Ini sebenarnya pesan yang sangat penting kita camkan di dalam hati kita. Siapa yang ingin bahagia di dunia ini, hendaklah harus dengan ilmu pengetahuan. Banyak orang yang hebat-hebat ya karena ilmu pengetahuannya. Mohon maaf, misalnya kalaupun dia hebat karena ilmu pengetahuan menipunya misalnya, itu karena ilmunya, tapi ilmu yang tidak diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan kehidupan akhirat. Bagaimana kita agar mendapatkan kebahagiaan di akhirat? Tentunya harus dengan ilmu pengetahuan. Bagaimana kita akan mendapatkan ilmu pengetahuan? Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, khusus bagi kita jamaah Masjid Al-Hidayah Menteng ini, ya, mari terus kita lestarikan, mari terus kita ramaikan majelis-majelis ilmu seperti ini. Karena majelis-majelis ilmu seperti inilah yang akan bisa menambah keilmuan kita, menambah bagaimana tata cara kita mempersiapkan bekal menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena thalabul ilmi, menuntut ilmu itu adalah wajib hukumnya bagi kita, minal mahdi ilal lahdi, dari kita buayan sampai kita sampai nantinya di alam kubur kita. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin inilah yang dapat kita kaji, saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita ajari anak-anak kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, karena anak-anak kita inilah yang suatu saat akan terus mendoakan kita, karena anak-anak kita inilah yang suatu saat akan memandikan kita, anak-anak kita inilah yang suatu saat akan memakaikan baju kita yang pada saat itu kita tidak bisa memakai baju lagi, karena anak-anak kita inilah yang suatu saat akan mengantarkan ke kuburan kita yang pada saat itu kita tidak bisa berjalan kembali ke peristirahatan kita sementara. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, saya tak punya anak Ustaz. Ustaz, anak-anak saya sudah besar Ustaz. Bagaimana saya?
Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau anak Bapak Ibu sudah besar dan Allah Subhanahu wa taala masih titipkan harta yang lebih kepada Bapak Ibu, sekolahkan anak-anak orang. Sekolahkan anak-anak orang. Ada teman saya Bapak Ibu dimuliakan Allah, kerjaannya biasa-biasa sajanya. Biasa-biasa saja, tapi iri juga kita melihatnya gitu. Tak sanggup juga kita, tak sanggup juga saya mengamalkan seperti amalan dia. Kerjaan dia jual mobil-mobil bekas. Ya, cuman ya begitulah Ustaz katanya. Banyak yang kita kerjakan, banyak yang kita tanggung, banyak juga yang diberikan Allah rezekinya katanya. Ada sekitar 8 orang yang disekolahkannya anak orang. Begitu. Padahal dia masih muda, kerjaannya jual mobil-mobil bekas. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dia anaknya baru kecil, belum sekolah lagi. Tapi itulah amalan dia untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang kita tak tahu kita mau kemana kita buat harta kita itu. Bapak Ibu, banyak anak-anak yang mau sekolah, banyak anak-anak yang mau kita didik. Ya kasih sebahagian harta kita di jalan Allah, kita titipkan anak orang yang tak kita kenal misalnya, untuk menuntut ilmu agama di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat kita kaji, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di hadza tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira waghfir dhunuba amwatina wa amwatil muslimin waj'alil qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran waj'alil jannata maswahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan wa ballighna ramadan wa ballighna ramadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum